Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Jamaah sekalian, ikhwan fillah, a'azakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di kesempatan ini Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir kembali di majelis ilmu. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan kajian kita dari Khulasah Ta'dhimul Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Nah, kita bicara dalam kitab ini berkaitan tentang prinsip-prinsip dalam mengagungkan ilmu, dan kita sudah sampai kepada poin nomor 12, dan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pada prinsip mengagungkan ilmu yang nomor 13. Qala Syekhul Musannif, berkata penulis kitab ini Syekh Saleh bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan al-ma'qidu tsalits ashar badlul juhdi fit tahaffuz al-ilmi wal mudzakarati bihi was su'ali anhu. Fadhal, silakan judulnya dulu. Sekedar belajar dari guru tanpa menghafal. Judulnya dulu. Prinsip ke-13, maksimal berjuang menjaga ilmu. Sekedar belajar. Sebentar. Judulnya adalah bicara tentang apa? Maksimal dalam menjaga ilmu. Jadi berusaha semaksimal mungkin menjaga ilmu, yaitu dan mudzakarah itu apa? Diterjemahkan apa di situ? Maksimal berjuang. Maksimal berjuang menjaga ilmu. Menjaga ilmu. Terus kemudian Salam. Terus habis itu isinya. Sekedar belajar dari guru. Sebentar, sabar dulu. Sebentar. Ya. Jadi kalau terjemahan lengkapnya itu berusaha dengan usaha yang maksimal dalam menghafal ilmu dan bermudzakarah dalam menuntut ilmu. Jadi mudzakarah itu maksudnya diskusi serta bertanya tentang ilmu. Itu kalau kita terjemahkan. Mungkin di situ diringkas ya terjemahnya. Jadi al-juhdu itu berusaha semaksimal mungkin untuk menghafal ilmu, kemudian mendiskusikannya dalam mudzakarahnya, mengulang-ulang serta menyibukkan diri dengan dengan teman sejawat dan seterusnya untuk kemudian saling bertukar ilmu, kemudian juga yang istilah kita itu ya, mengulang-ulang, kemudian juga diskusi, ngobrol dengan seputar mengenai masalah keilmuan. Baik, kita bacakan matanya dulu, nanti antum baca terjemahnya ya. Allah Syekhul Musannif mengatakan ittalaqqi anisyuyukh la yanfa'u bila hifdzillah. Betul? Sekedar belajar dari guru tanpa menghafalkan ilmu kurang bermanfaat. Nah, wa mudzakaratin bihi. Betul? Apalagi jika tidak diulang-ulang atau didiskusikan. Nah, apalagi tidak diulang-ulang apa didiskusikan. Jadi kalau kita ngaji tapi nggak ada niatan untuk menghafal, maka apa? Sia-sia, percuma. Apalagi tidak pernah mendiskusikannya. Tadi yang kemarin itu al-ma'qidu sabi' itu apa ya? Prinsip yang ketujuh itu apa sih?
Oh, ini maksudnya, ini maksudnya. Nah, itu kalau kita nggak pernah seperti itu, tidak pernah berusaha menghafal, maka apa? Maka sia-sia. Fahaula'i tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'dhimah bikamalil iltifati ilaihi wal istighali bihi wal hifdhu khalwah bin nafs wal mudzakaratu julusun ilal qarini was su'alu iqbalu 'alal 'alim. Fadhal. Berbagai hal ini akan menumbuhkan pengagungan ilmu di dalam hati. Sebab ia fokus dan sibuk dengan ilmu. Nah, jadi ketika kita kemudian menuntut ilmu, berusaha menghafal ilmu, berusaha mendiskusikannya, mengulang-ulang lagi di rumah, sampai rumah dibuka lagi catatannya, sampai rumah dibuka lagi, kemudian mempertanyakan hal yang kita belum paham, maka kita secara khusus telah melakukan apa yang disebut dengan mengagungkan ilmu. Kenapa? Karena kita tidak menyanyiakannya. Ya sama seperti inilah. Kita ini termasuk orang yang memuliakan seseorang kalau kita masih ngajak ngobrol dia. Ya benar? Terus kemudian diskusi sama dia. Tapi lah kita ketemu, gak ngobrol, gak apa, pokoknya meneng, kan gak enak. Nah, ilmu juga sama. Kalau kita nggak pernah diskusi, nggak pernah menghafalnya, tidak pernah kemudian mempertanyakan itu ketika kita tidak tahu apa yang kita pelajari, maka apa? Kita seperti nggak ada hubungan apa-apa. Putus. Nah, itu yang tidak bagus. Makanya beliau katakan di sini, wal mudzakaratu itu termasuk perkara yang mengakukan itu bikamalil iltifati ilaihi wal istighali bih. Padahal silakan. Proses menghafal membuat seseorang Sebelum itu, kalimat sebelum itu. Sebab ia fokus dan sibuk dengan ilmu. Nah, karena dia fokus dan sibuk dengan ilmu. Fal hifdzu khalwatum bin nafs. Padahal silakan. Sedangkan menghafal. Sedangkan menghafal membuat seseorang konsentrasi dengan dirinya. Nah, menghafal itu salah satu fungsinya adalah menjadikan dia konsen kepada dirinya. Ada kemanfaatan di situ. Ada keinginan untuk berubah lebih baik di situ. Ya. Karena kalau nggak ada target hafalan, ya repot nanti kita. Semampu yang kita bisa. Kalau antum termasuk orang yang cerdas, bisa menghafal sekali satu hari satu halaman, ya lanjutkan. Tapi kalau misalkan tidak, ya berupaya semaksimal yang kita bisa. Kemudian wal mudzakaratu julusun ila qarini was su'alu iqbalun 'alal 'alim. Terus yang kedua, lalu proses berdiskusi membuat seseorang berinteraksi dengan rekannya. Nah, ketika dia berdiskusi, maka dia membangun apa? Kekerabatan dengan teman-teman sejawat, teman-teman yang juga sama-sama cinta ilmu. Menanyakan itu, berdiskusi, ngambil istifadah, barangkali apa yang saya pahami salah, teman saya lebih cerdas dan lain sebagainya, itu melahirkan keinginan terus untuk memuliakan ilmu. Kemudian yang terakhir, wasu'alu iqbalun 'alal 'alim. Padahal. Dan proses bertanya membuat seseorang mendatangi gurunya. Nah, fungsi bertanya adalah agar kita senantiasa akrab dengan ilmu dan ahli ilmu. Nah, orang lain nggak tahu takon, nggak tahu apa. Ya kalau dia tahu sesuatu yang dia memang sudah tahu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu, kita diam saja, maka tidak melahirkan apa? Pelajaran. Ada dosen kami itu di Libya, itu pernah ditanya, Syekh, dari mana Anda dapatkan ilmu ini? Jawabannya sederhana. Ya dari pertanyaanmu. Jadi kadang kita ini dapat ilmu baru dengan pertanyaan yang kita dapatkan. Kita ditanya ilmu, ditanya suatu perkara, loh kita belum tahu apa itu hukumnya, apa itu kaidahnya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Sampai rumah kita buka lagi kitabnya, ya pada? Antum pernah nggak ngalami gitu? Ditanya temen, gak iso jawab, nggak usah malu, nggak usah malu. Jangan pernah malu. Kalau kita nggak tahu, mending nggak tahu daripada kita ngobrol untuk menjaga image. Wah, kita paksakan jawab seenaknya, jangan. Jadi ketika kita tidak tahu itu kesempatan, berarti Allah ingin bukakan satu pintu ilmu yang kita lewat, gitu kan? Yang kita lewat. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan walam yazalil ulama al-a'lam yahudduna 'alal hifdzi wa ya'muruna bih. Betul? Para ulama selalu memotivasi dan mengajak kita untuk menghafalkan ilmu. Nah, mereka selalu mengajarkan mengajarkan kepada mengajarkan kepada semua murid-murid mereka agar apa? Senantiasa menghafal ilmu. Kenapa? Ya karena ilmu itu yang dihafal. Adapun ilmu yang ditulis ini ya kebutuhannya mendesak. Tidak begitu mendesak. Suatu saat ketika kita kalau punya catatan ya bagus. Tapi kalau kita menghafal, orang ketika ditanya itu kan kadang nggak mungkin buka kitabnya kan. Ustaz, hukumnya ini itu bagaimana Ustaz? Nah ini
Kalau nggak punya kekuatan hafalan ya repot nanti. Maka berusaha untuk menghafal setidaknya cabang-cabang yang prinsip, cabang-cabang prinsip-prinsip daripada sebuah ilmu yang sifatnya umum yang kita tidak pantas kalau kita tidak tahu. Maka itu harus diupayakan untuk dihafalkan. Adapun mengenai menghafalkan yang banyak ya tergantung kadar kemampuan kita masing-masing. Ada yang dikasih kesempatan bisa hafal langsung banyak, ada yang mungkin tidak, nggak usah malu. Tapi yang pasti usaha untuk menghafal itu harus. Minimal kita tahulah apa yang sedang kita pelajari, terutama menyangkut perkara-perkara yang sifatnya umum, yang dasar-dasar itu kalau bisa dihafal. Termasuk misalkan apa saja yang membatalkan sholat, ya kuduro minimal apa kan gitu. Kan enggak boleh kita enggak hafal itu. Minimal tahu hal-hal dasar itu. Kemudian penulis ini juga mengatakan bahwa tidaklah kemudian ulama di setiap zaman selalu mengajarkan untuk menghafal ilmu. Sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin yaqul hafidna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafidna aktsar mimman intafa'ina bima qara'na. Nah, ini menarik nih. Fadhol silakan. Guru kami Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bertutur, ilmu yang kami hafalkan sedikit, sedangkan ilmu yang kami baca banyak. Namun manfaat dari ilmu yang kami hafalkan lebih banyak dibandingkan yang kami baca. Nah, jadi kalau kita itu tipe orang yang kemudian beliau menjelaskan, ini saya Utsaimin ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau ngasih nasihat ini. Hafidna qalilan wa qara'na katsiran. Kami ini beliau cerita tentang dia. Padahal beliau termasuk penghafal Quran, ahli di bidang itu. Subhanallah ya, ini tawaduknya beliau. Kami itu sedikit sekali menghafal dan banyak membaca. Tapi karena sedikit menghafal dan banyak membaca, fantafa'na bima hafidna, ternyata yang banyak memberikan manfaat kepada kami adalah sesuatu yang kita hafal, aktsar daripada apa yang kita baca. Jadi orang kalau punya kekuatan hafalan, kemampuan menghafal, maka hafal. Antum kalau misalkan cerdas, punya kemampuan hafal, hafalkan apa yang memang bisa dihafalkan. Gitu. Hingga supaya apa? Supaya manfaat ilmunya. Dan memang betul, orang kalau punya hafalan banyak itu keluar semuanya. Dan subhanallah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu adalah sosok yang kalau kemudian ditanya tentang hampir semua disiplin ilmu, beliau punya jawabannya. Ditanya tentang bahasa, beliau bisa. Ditanya tentang tafsir, beliau bisa. Ditanya tentang fikih, apalagi. Ditanya tentang hadis, beliau paham. Itu Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi beliau merasa hafalannya sedikit, subhanallah ya. Itu tawaduknya beliau. Wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fi nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha. Wal muradu bil mudzakara mudarasatul aqran. Fadal. Dan berdiskusi, ilmu akan bertahan hidup lebih lama dalam diri kita dan lebih melekat. Diskusi yang dimaksud adalah belajar bersama sesama teman. Nah, mendiskusikan ilmu dengan teman. Dengan kita bermudzakarah, berdiskusi, ngobrol sama teman sejawat, teman sama-sama penuntut ilmu, itu menghidupkan ilmu dalam diri kita. Makanya kalau bisa nanti selesai kitab ini, entah nanti kita membahas kitab-kitab yang lainnya, atau kitab fikih atau apa, itu ada waktu di mana kita perlu diskusi. Jadi dibuat model diskusi kelompok misalnya. Menurut kamu kalau ada kasus seperti ini itu bagaimana? Perlu seperti itu. Dan mungkin suatu saat perlulah antum belajar tentang ilmu yang hampir hilang. Apa ilmu apa itu? Waris. Hah? Ilmu waris. Nah, ilmu waris itu. Sekali-kali. Jadi minimal ada satu yang ahli waris. Nah, ahli di bidang ilmu faraid. Ya. Jadi lek ditakoni wong enak. Takono sapa? Pemuda alirsat, insyaallah paham kabeh ilmu faraid. Zen. Loh iya, karena sekarang ini banyak orang nggak paham pembagian waris, akhirnya apa? Ribut. Sudah. Dan itu masalah kan gitu. Baik, ini ikhwan fillah. Dan di sini dikatakan wal muradu bil mudzakara mudarasatul aqran, yaitu diskusi dengan teman sejawat. Diskusi, tanya, ini hukumnya apa ya? Ini hukumnya apa ya? Bagaimana hukumnya kalau begini dan begitu ya? Bagaimana kalau misalkan seseorang dia itu begini, kemudian ternyata dia begini. Nah itu kalau kita tidak punya teman diskusi, ya kita nanti nggak akan berkembang ilmunya. Rone mek opo sing diwaca, eman apa ndak? Eman. Harusnya ilmu itu kita pelajari dan kita tahu sampai dengan dalam-dalamnya, baru terasa nikmat. Baru terasa kenikmatannya. Nah itu kira-kira.
Wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'an alladhi huwa aysarul ulum. Fadhal silakan. Dan kita diperintahkan untuk mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an. Padahal itu adalah ilmu yang termudah. Nah, untuk yang termudah saja kita diminta untuk menghafal Al-Qur'an. Kan itu ilmu yang paling mudah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil mu'allaqah." Mu'aqqalah. Ya, sebentar. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Betul? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pemilik hafalan Al-Qur'an itu mirip pemilik unta yang diikat. Jika ia rutin mengeceknya, niscaya unta tersebut akan terjaga. Namun bila ia abaikan, tentu unta tersebut akan lepas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, barakallahu fiik. Jadi, jamaah rahimakumullah, ikhwan fillah azanillahu yakum. Permisalan ini tentang Quran padahal ya. Orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an itu seperti orang yang punya apa? Unta yang diikat. Selama masih diikat berarti masih apa? Miliknya unta itu. Tapi kalau kemudian sudah mulai unta itu tidak diikat, unta itu lebih cepat untuk lepas dibandingkan dengan kambing. Paham ya? Unta itu jauh lebih cepat untuk lepas ketimbang kambing. Makanya Rasul kasih ilustrasi unta bukan kambing. Padahal kambing ketokannya kan giras itu. Tapi aslinya yang lebih cepat lagi untuk lepas itu adalah unta. Nah, orang yang punya hafalan Quran juga seperti itu. Kalau dia tidak ada ikatan untuk mengulang-ulang murojaahnya, maka itu dipastikan akan mudah untuk hilang. Qala Ibnu Abdul Bar fi kitab Tanbihid. Inda hadal hadits wa idza kana al-Qur'an muyassaru lidzikr kal ibil mu'aqqalah. Dalam kitab ya, man ta'ahada amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Nah, ini menarik bahasa Ibnu Abdul Bar. Fadhal silakan. Dalam kitabnya At-Tamhid Ibnu Abdul Badr rahimahullah mengambil kesimpulan dari hadis di atas. Jika Al-Quran yang telah dimudahkan Allah diumpamakan seperti unta yang diikat, barang siapa yang rutin mengeceknya maka akan terjaga. Bagaimana halnya dengan ilmu-ilmu lainnya? Nah, ikhwan fillah azanillahu iyyakum, bayangkan coba kalau Quran saja ilmu yang paling gampang dan paling mudah untuk dihafal, itu pun bisa lepas dengan gampang. Apalagi ilmu yang selain Al-Quran. Lebih ditekankan lagi untuk apa? Untuk diulang. Paham ya kira-kira? Jadi kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kalau Quran saja yang sangat mudah untuk dibaca, sangat mudah dipelajari dan sangat mudah untuk dihafal, itu pun bisa cepat sekali untuk hilang, apalagi ada ilmu yang memang tidak ada jaminan tentang bagaimana mempelajarinya dengan gampang. Kan kalau Quran kan jelas kan? Ayatnya telah menjelaskan bahwa apa? Kami telah gampangkan Al-Quran itu ya bidzikri. Ya, untuk kemudian dibaca, untuk dihafal, untuk dihafalkan. Nah ini di antara poin penting yang harus kita pahami. Nah, kalau ilmu Quran saja yang demikian gampang untuk kemudian dihafal, dipelajari, lalu bagaimana dengan apa? Dengan ilmu yang selain Al-Quran. Lebih cepat hilang mana? Iya, lebih cepat yang selain Quran. Makanya harus lebih intensif lagi untuk dijaga. Wa bisu'ali 'anil ilm tatahu khazainu fa husnil mas'alati nisful ilm was su'alat al-musannafatu kama sa'ili Ahmad marwiyati anhu burhanun jali ala azimin manfaati as-su'al. Betul, silakan. Dan bertanya, perbendaharaan ilmu bisa terbuka. Pertanyaan yang baik adalah separuh dari ilmu. Nah, pertanyaan yang baik itu separuh dari ilmu. Karena orang makanya guru itu lebih sulit bikin soal apa bikin jawaban? Bikin soal, asal nggak kopas loh ya. Lek kopas mesti cepat itu. Iya, guru itu lebih sulit bikin soal ketimbang bikin lebih sulit daripada jawab-jawaban. Kalau ada soal dijawab, guru itu masih punya basic ilmu. Tapi kalau bikin soal itu enggak gampang. Kemudian lanjut. Tanya jawab yang kemudian dibukukan, contohnya Masail Ahmad, merupakan bukti nyata besarnya manfaat bertanya. Nah, disinilah peranan kita ini kalau bisa akrab dengan
buku-buku fatwa. Karena kan fatwanya Ibnu Taimiyah, fatwanya para ulama kibar, itu penting. Makanya antum kalau ingin cepat dapat ilmu, saya sarankan baca buku fatwa. Nanti akan dapat ilmu yang sangat banyak. Kenapa? Karena di situ akan muncul berbagai macam polemik dan pertanyaan orang di masyarakat secara umum. Tentang sholat, terutama bab-bab ibadah harian yang wajib itu kan. Wudhu, sholat, bersuci, itu yang sering muncul pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau seandainya baju kita kena kencing, tapi sampai kering, apakah kemudian masih najis apa tidak? Nah, itu harus tahu. Kan muncul fatwanya begini, madhab ini begini, nah itulah diantaranya. Makanya, kalau seseorang ingin menguasai banyak hal dalam waktu yang ringkas di dalam sebuah kitab yang sederhana atau yang ringkas, yaitu dengan cara mengambil atau belajar daripada kitab fatwa. Tapi tentu saja di sini tetap harus panduan atas guru kita, tidak bisa sembarangan. Cuman kalau ingin cepat mendapatkan berbagai macam disiplin ilmu, sakofah yang sangat dalam, maka ambil atau baca buku-buku fatwa para ulama. Yang luas ilmunya ya, bukan ulama yang fanatik. Wa hadhil ma'ani thalatha lil ilmi bi manzilatil ghars lisyajarati wa saqihi wa tanmiyatihi bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatah. Falhifdhu gharsul ilmi wal mudzakaratu saqyuhu was su'alu anhu tanmiyatu. Betul, menarik nih ya kalimat terakhirnya ini. Betul. 3 bentuk proses pencarian ilmu tadi diumpamakan seperti menanam pohon, menyiraminya, dan mengembangkannya. Nah, berhenti dulu situ. 3 hal tadi itu, yaitu al-hifdhu, kemudian al-mudzakarah, kemudian juga as-su'al. Ini 3 hal, yaitu yang dikatakan sebagai orang yang kalau disempurnakan dalam prakteknya, itu seperti apa? Seperti orang yang sedang menanam pohon. Yang mana pohon ini akan menjadi berkembang dengan baik kalau disirami dengan sesuatu yang baik dan juga apa? Dan juga diairi dengan sesuatu yang baik. Fadhil silakan. Falhifdhu lanjut. Sehingga pohon itu akan terjaga kekokohannya dan terhindar dari hama. Nah, terjaga kekokohannya dan terhindar daripada hama. Kenapa? Karena dijaga, nggak cuma sekedar menanam pohon selesai, tapi kemudian diperhatikan juga, disirami, dijaga dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan Syekh ini yang luar biasa. Fadhil silakan. Menghafal adalah upaya untuk menanam ilmu. Nah, menghafal adalah untuk menanam ilmu, kan ini modal kita. Kemudian yang kedua, sedang mengulang dan berdiskusi adalah usaha untuk menyiraminya. Nah, sedangkan mengulang dan berdiskusi adalah usaha untuk apa? Menyiraminya. Artinya apa? Supaya ilmu yang kita miliki itu berkembang. Fadhil silakan. Adapun bertanya adalah upaya untuk mengembangkannya. Nah, adapun bertanya ini upaya untuk mengembangkan ilmu. Nah, ini khidafidina azani Allah wa iyyakum. Itulah diantara perkara-perkara yang perlu kita jaga. Jangan sampai nanti kita ini melalaikan tentang perkara ini. Semaksimal mungkin. Ini kita perlu ada waktu khusus untuk kemudian bermudzakarah dengan teman-teman kita. Kemudian bertanya, kalau memang nggak ngerti. Kalau sudah ngerti, sudah usah. Tapi kalau belum ngerti ya, tanya, nggak usah malu. Dan bertanya kepada hal-hal kecil, itu bukan merupakan sesuatu yang aib. Antum upayakan. Jadi, prinsipnya dalam pengagungan ilmu, salah satunya adalah 3 hal ini. Al-hifdhu, berusaha menghafalnya. Kemudian mudzakarah, berusaha mengulang-ulangnya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Soal, bertanya. Karena semakin berkembang, semakin banyak pertanyaan yang antum dapat, yang antum melontarkan itu semakin antum punya banyak ilmu. Yang penting cara bertanyanya bukan untuk ngetes ustadznya. Ustadz ini paham bodanya takonannya sih. Nah itu. Kalau sudah niatnya seperti itu, nggak faedah. Tidak mendapatkan faedah ilmu sama sekali. Ini ya kan evidena azani Allah wa iyyakum. Maka disinilah kita belajar. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang menyesal. Ketika kita sudah sepuh, sudah kemudian umur kita sudah banyak, menghafal sudah mulai sulit, terus ternyata kita nggak punya hafalan apa? Rugi. Dan kita sudah pernah membahas kan, kitab-kitab apa saja yang perlu dihafal? Yang pertama apa? Usahakan punya hafalan Al-Quran. Ya semampunya lah, minimal 30 juz. Minimal juz 30. Itu target lah, target. Kalau bisa sebelum wafat, sudah ada hafalan juz 30. Syukur-syukur kalau ditambah dengan surat dan juz yang lainnya. Monggo silakan. Yang penting jangan sampai nanti kita meninggal tanpa hafalan Quran sama sekali.
Karena salah satu yang menyebabkan kita terselamatkan daripada azabnya neraka adalah ketika ada Al-Quran di dalam dada kita. Kata sebagian salafun salih, Quran itu kalau ditempel di kulitnya kambing, di kulitnya sapi, maka apa? Maka kulit itu tidak akan terkena api. Ini bukan berarti kebal-kebalan ya. Ini kiasan. Kata Ibnul Jauzi, maksudnya daripada riwayat itu, yaitu apa? Orang yang punya hafalan Qur'annya mustahil diazab oleh Allah Ta'ala di neraka. Mustahil diazab. Makanya usahakan kita punya hafalan Al-Quran. Saya sudah hafal Ustaz, apa itu Al-Fatihah? Ya tidak apa-apa. Tapi ya kudu ditambah. Masa Al-Fatihah? Ya ditambah. Ditambah. Semampu kita. Dan antum ketika menghafal Quran itu, saya ingatkan, jangan terkecoh dengan persaingan antar teman. Tidak usah. Kita ini menghafal bukan dalam rangka lomba lari, tidak. Masing-masing orang punya kemampuan berbeda-beda, ya Pak? Iya, ada si fulan mungkin satu hari bisa hafal 30 juz langsung. Misal, satu hari ada lagi yang kemudian satu huruf atau satu baris saja, apa-apa sudah diulang 20 kali, teknik mengulang 30 kali, yuk pancet guys. Ya itulah, nggak ada masalah. Proses panjang dalam menghafal itulah yang mendapatkan pahala besar. Pahalanya gede. Jadi jangan merasa, Ustaz, saya mau mulai ini, teman-teman Ana sudah sampai 3 juz, Ana baru akan memulai surat-surat pendek. Tidak apa-apa, tidak usah malu. Kita tidak sedang lomba lari kok. Ya pada. Ya kita berusaha menghafal semampu yang kita bisa. Kalau saya wasiatkan kepada orang-orang yang ngaji itu, saya ingatkan, ya minimal juz 30 hafal. Yes. Itu insya Allah, karena itu sering kita pakai sholat kan. Jadi setidaknya kesempatan kita untuk meninggal dalam keadaan menjadi orang yang punya komitmen menghafal Quran itu ada dalam jiwa kita. Ya syukur-syukur kalau antum ada target, nah pokoknya sebelum mati, sebelum meninggal itu kalau bisa 30 juz, ya bagus, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gitu. Yang penting itu usaha kita. Seandainya misalkan sampai meninggal ternyata belum 30 juz, tapi istiqomah terus berusaha untuk menghafalnya, maka insya Allah dapat fadilah itu. Karena Allah tahu apa yang di dalam jiwa kita dan hati kita. Wallahu alam, itu mungkin yang bisa disampaikan. Saya tutup dulu, nanti setelah itu kita buka sesi tanya jawab supaya lebih agak santai dan lebih dekat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.